Salam multimedia. Mari kita lanjutkan pembahasan yang tadi sempat tertunda. Nah, aktivitas pembimbingan ini sekali lagi akan sangat terkait dengan Bloom Taxonomy yang direvisi. Kita kilas balik dulu ya, bahwa Bloom Taxonomy itu terdiri atas 6 level, biasanya disebut dengan C1 sampai C6. C1 adalah remembering, hanya sampai ke mengingat. Yang kedua understanding, memahami. Yang ketiga adalah mengaplikasikan, to apply. Yang keempat adalah menganalisis. Kemudian yang kelima adalah mengevaluasi, memberikan judgment. Yang terakhir, yang paling tinggi adalah mencipta, termasuk menciptakan solusi. Nah, mari kita lihat dalam beberapa elemen dari aktivitas pembimbingan ini. Nah, ini akan terkait dengan level-level taksonomi Bloom tadi, C1 sampai C6. Oke, kita lihat yang pertama, aktivitas kita adalah menunjukkan cara atau tahapan atau proses belajar yang paling cocok buat pembelajar kita. Tiap orang caranya yang paling cocok beda. Ada yang harus menyendiri, ada yang harus bekerja kelompok, ada yang harus menggunakan background musik misalkan ya, ada yang lebih senang dengan cara menggambar, membuat mind map. Nah, macam-macam itu harus diberikan yang paling cocok buat pembelajar kita. Yang kedua, cara terbaik dalam mencapai tujuan pembelajaran harus kita berikan kepada mereka. Ya, mana alternatifnya? Pembelajar cepat seperti apa? Kalau pembelajar lambat, mungkin caranya mencapai tujuan pembelajaran agak berbeda. Misalkan harus lebih banyak latihan soal dan semacamnya. Yang berikutnya adalah kita memberikan kiat-kiat tentang bagaimana cara melakukan prosedur tertentu. Khususnya ini kalau kita diskusi terkait dengan level applying ya, mengaplikasikan, menerapkan sesuatu, C3. Jadi melakukan prosedur tertentu yang paling baik seperti apa. Kemudian yang keempat, memberikan informasi untuk membatasi eksplorasi mandiri. Ya, sekarang banyak yang hampir tidak pernah ketemu tatap muka langsung dengan pengajarnya. Nah, kecenderungannya adalah discovery learning. Bagaimana discovery learning ini harus diarahkan agar para pembelajar kita tidak over discovery, tidak kemana-mana akhirnya bingung. Kebanyakan informasi tapi susah menarik kesimpulan benang merahnya. Dan yang terakhir adalah khususnya ini untuk yang C6 ya, menciptakan solusi, adalah memberikan kepada pembelajar kita panduan, pemberian petunjuk, umpan balik saat mereka melakukan penyelesaian masalah. Jadi ketika kita memberikan mereka masalah untuk diselesaikan, maka kita berikan panduan, berikan petunjuk, berikan juga umpan balik selama prosesnya. Kemudian setelah mereka selesai, kita berikan juga evaluasi, kita bandingkan dengan cara terbaik yang seharusnya, sehingga mereka tahu mana cara yang paling optimal untuk menyelesaikan masalah yang mereka selesaikan itu. Demikian dulu, kita akan sambung di segmen yang lain. Tetap semangat.